Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa pengasih yang penuh berkat, terima kasih untuk hari ini Tuhan, buat anugerah yang boleh kami rasakan di pagi hari ini. Kami boleh bangun dari tidur kami dalam keadaan sehat dan tidak kurang sesuatu apapun. Sebentar kami ingin melakukan aktivitas kami Tuhan, namun kami terlebih dahulu menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Karena Tuhan memberkati kami sehingga kami berkenan di hadapan-Mu dan mampu melakukan yang seturut dengan firman-Mu. Dan pagi hari ini biarlah firman-Mu yang menjadi penguat kami dan membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Bapa karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruh jemaat Tuhan yang terkasih. Yang menjadi nas renungan untuk kita pagi hari ini diambil dari kitab Yesaya pasal 46 ayat 6. Beginilah dikatakan. Beginilah firman Tuhan Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Soanan dohatani Jehovah Raja Israel dohot si palua ibana. Jehovah Zebaot. Audo parjolo jala audo parpudi. Jaladang adong dewata dukon ni aom. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berbicara tentang aku adalah Allah. Tentu kita mengingat pada titah pertama. Dalam titah pertama dikatakan, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita, tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Dan ini merupakan perintah pertama yang Allah sampaikan kepada setiap orang percaya agar mengingat bahwa tiada bandingan Allah yang kita sembah dibandingkan Allah yang lain. Dan hal itu jugalah yang disampaikan oleh Nabi Yesaya dalam firman pagi hari ini, yang dimana ia mengatakan bahwa Allah tiada bandingannya. Dia adalah yang awal dan dia juga adalah yang akhir. Artinya sepanjang hidup kita hanya boleh menyembah Allah, tidak dengan ilah lain. Kita tidak boleh berpaling sebab hanya dialah Allah satu-satunya yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Oleh karena itulah Yesaya sudah digenapinya. Dalam nubuat ini digenapi melalui diri Yesus itu sendiri yang telah menjadi manusia dan bersama-sama dengan manusia. Yesaya menyampaikan nubuat ini ketika mereka berada di pembuangan Babel, agar bangsa itu hidup kembali seturut dengan kehendak Allah. Di mana kala itu mereka sudah menyembah ilah-ilah lain. Mereka berpaling dari Allah dan meragukan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak senang melihat adanya masyarakat Israel yang menyembah dewa-dewi. Allah tidak menghendaki, sehingga melalui nubuat Nabi Yesaya, Tuhan berfirman, di mana ia menegaskan kembali bahwa dia berseru, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Demikian firman Tuhan. Dalam hal ini Allah ingin kembali menegaskan otoritas dirinya. Ia kembali mengatakan bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Allah adalah yang terdahulu, artinya yang pertama sebagai Alfa. Artinya bahwa Allah adalah pencipta dari segala sesuatu yang kita lihat saat ini. Dan dikatakan juga dia adalah yang terkemudian, yang artinya Omega, yang memiliki arti Allah akan mengakhiri seluruh ciptaannya atau dunia ini karena dosa dan kejahatan yang dilakukan manusia. Sehingga ciptaan yang rusak, tetapi Allah juga akan mendatangkan langit yang baru. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka melalui nas firman Tuhan hari ini, kita diajak untuk nubuat Allah ini menentang sikap umat Tuhan atau orang-orang Israel yang ada di Babel karena mereka telah menyembah dewa-dewi yang bukan pencipta dan pemilik segala sesuatu. Jika Allah melalui Yesaya menyampaikan firman itu kepada bangsa Israel, maka firman ini juga menyampaikan kepada kita untuk Allah tidak mengingini kita menyembah ilah lain. Allah menentang sikap kita yang bersikap sinkretisme, percaya kepada Allah Tritunggal, tetapi juga percaya kepada praktek-praktek nenek moyang atau hal lain sebagainya yang meragukan kemahakuasaan Allah, yang membuat kita berpaling dari Allah. Itulah yang pertama yang ingin disampaikan melalui nas firman Tuhan hari ini. Karena dia adalah awal dan akhir.
Dia adalah pencipta dari segala sesuatu dan dia yang akan mengakhiri dunia yang penuh dengan dosa ini. Tuhan menyatakan bahwa dia adalah Allah satu-satunya. Tidak ada Allah lain kecuali Aku, kata Allah. Tidak ada Allah lain di hadapan setiap umat percaya kecuali Allah yang menciptakan kita, yang membebaskan kita dan memberikan perlindungan dan berkat kepada setiap ciptaannya. Maka dari itu, semua ciptaannya harusnya takut, tunduk, dan hormat kepada Allah pencipta, bukan kepada ilah yang lain. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudari yang terkasih, marilah kita seluruh umat Kristen, termasuk kita yang mendengarkan firman hari ini, datang kepada Allah Sang Pencipta, karena Dia adalah Alfa dan Omega, yang terdahulu dan yang kemudian. Allah yang setia melindungi kita, Allah yang setia memberikan berkatnya kepada kita, dan Allah yang senantiasa menjaga kehidupan kita. Karena itu, mari serahkan hidupmu hanya kepada Allah, bukan kepada ilah lain. Pimpinan kita hanya Allah, dan kita hendaknya percaya hanya kepada Allah. Ingat, orang yang mendua hati tidak akan tenang di dalam hidupnya. Karena itu, sekali percaya kepada Allah, tetaplah percaya kepada Allah. Karena Dia adalah awal dan akhir, pencipta dan pembebas, dan yang kelak memberikan kehidupan kekal di dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, serta kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.